Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Siap, gerak. Para pengguru hormat, gerak. Ya, gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita sama-sama dapat pagi hari dapat mengikuti pelajaran. Ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa pagi hari ini, Bapak mintakan kepada Muhammad Sohir, karena Ananda Sohir pagi hari ini adalah siswa yang paling cepat datang. Pada Ananda Sohir kami persilakan dengan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Sohir. Selain sebagai insan yang beragama, kita juga sebagai insan yang berbangsa dan bernegara. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, sebelum belajar pagi hari ini ada baiknya kita menyanyi Indonesia Raya. Untuk memimpin lagu Indonesia Raya kami mintakan kepada Kania Putri, kepada anak kami Kania Putri, kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Apakah seluruhnya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baiklah. Jadi Bapak lihat memang untuk kehadiran, alhamdulillah hampir semuanya hadir, dan kemudian memang ada satu orang yang permisi sama Bapak sakit, ya. Jadi kita doakan sama-sama semoga Anda sabar, cepat diberi kesehatan dan cepat mengikuti pelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, kepada seluruh siswa kami mengharapkan untuk meningkatkan motivasi belajarnya, ya, baik di rumah maupun di sekolah, karena kita dapat belajar di mana saja dan dari mana saja. Baik, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi pokok, yaitu rangkaian listrik arus searah dengan submateri rangkaian satu hambatan.
mungkin di SMP dulu kamu sudah pernah belajar tentang arus listrik. Bapak ingin tahu apa yang sudah kamu pelajari dulu di SMP. Ya, siapa yang bisa menyebutkan jenis arus listrik? Saya, Pak. Ya, Diana Putri. Sumber arus listrik ada dua, yaitu sumber arus searah atau DC atau bisa disebut direct current. Dua, atau disebut sumber arus bolak-balik, disebut juga dengan alternating current atau disebut AC. Ya, bagus. Diana Putri tadi mengatakan bahwa arus listrik itu ada dua. Ya, ada arus AC satu, ada arus DC. Nah, kemudian Bapak ingin tahu juga siapa yang tahu sumber arus listrik? Sumber arus listrik bolak-balik. Saya, Pak. Ya, Aulia. Contoh dari sumber arus listrik bolak-balik yaitu dinamo AC dan juga generator atau genset. Iya, bagus. Nah, kemudian tadi kan listrik ada satu lagi, yaitu arus DC. Ada nggak yang tahu sumber arus DC? Saya, Pak. Iya, saya bilang nih. Sumber arus DC yaitu satu elemen volta, dua akumulator atau yang biasa kita sebut aki. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, pikiran nih. Solar cell dan baterai. Ya, bagus. Nah, kemudian nanti di dalam susunan rangkaian itu tentunya ada hambatan, ya, ada sumber, ada hambatan. Karena materi kita tadi adalah rangkaian satu hambatan. Nah, tentu di dalam rangkaian itu ada hambatan. Apa saja yang bisa digunakan contoh hambatan di dalam rangkaian? Saya, Pak. Ya, Resistor dan bola lampu. iya, bagus sekali. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kamu capai sampai akhir pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, sebagai tujuan pembelajaran tahun nanti adalah melalui kegiatan mengamati gambar simulasi PET melalui PowerPoint. Nanti peserta didik dapat menyusun rangkaian tertutup satu hambatan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah peserta didik bersama guru melakukan simulasi di layar komputer dan berdiskusi, ya, peserta didik dapat menganalisis sumber arus listrik, kemudian arus listrik, hambatan listrik, dan dalam suatu rangkaian tertutup dengan teliti. Kemudian tujuan yang ketiga yang akan dicapai, setelah peserta didik dan guru melakukan simulasi percobaan di layar komputer, siswa dapat mengukur besar tegangan dan arus dalam suatu rangkaian tertutup satu hambatan dengan teliti. Kemudian tujuan yang keempat, setelah peserta didik dan guru melakukan simulasi pengukuran di layar komputer, peserta didik dapat mengumpulkan data hasil pengukuran tegangan dan arus dalam sebuah tabel. Kemudian setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat grafik arus versus tegangan dengan skala yang benar. Kemudian setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi pemecahan masalah, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antara tegangan terhadap arus dengan benar. Kemudian setelah peserta didik dan guru melakukan simulasi pengukuran, peserta didik dapat membuat laporan praktik dalam bentuk jurnal. Nah, jadi kompetensi yang kamu akan belajar ini sangat penting. Mengapa Bapak katakan sangat penting? Itu adalah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu nanti Bapak harapkan kamu seluruhnya supaya sungguh-sungguh dan antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah model PBM, yaitu model problem based learning. Nah, ada langkah-langkahnya nanti. Itu yang pertama adalah orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua nanti organisasi peserta didik. Kemudian yang ketiga nanti membimbing pendidikan. Nah, kemudian yang keempat nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Adapun garis besar kegiatan belajar yang akan kita laksanakan hari ini itu ada dua. Yang pertama nanti kamu melakukan eksperimen. Eksperimennya nanti dilakukan dengan aplikasi simulasi PET melalui laptop. Nah, kemudian yang kedua nanti kamu berdiskusi dengan teman sekelompok. Baik, sebelum memasuki kegiatan inti daripada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin membuat tes awal
Nah, untuk pengerjaan tes awal Bapak sudah buat beberapa soal di dalam akun account Bapak, dan linknya sudah Bapak bagi di WA group. Atau bagi yang nggak punya HP bisa mengerjakan langsung dari layar monitor yang ada di papan tulis. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang.
Ya, silakan dikumpul. Mari sama-sama kita perhatikan permasalahan yang ada di depan ini. Pada suatu malam, Dani mendapati lampu sepeda motor kesayangannya redup, dan setelah sore beliau pergi ke bengkel. Setelah mekanik melakukan pengecekan terhadap listrikan, yaitu soket lampu tidak kendor, soket lampu tidak karatan, kiprok atau sepu lampu tidak lemah, dan kabel lampu tidak meleleh. Akhirnya mekanik menganjurkan agar mengganti baterai baru. Nah baik ya, dari permasalahan tersebut dapat kita amati bahwa ada seseorang mempunyai sepeda motor. Nah, lampu sepeda motornya redup. Nah, kemudian beliau membawa ke bengkel. Nah, kemudian dicek oleh mekanik. Nah, setelah dicek oleh mekanik, ternyata mekanik menganjurkan untuk mengganti baterai baru. Nah, jadi apa hubungan lampu redup dengan mengganti baterai baru? Nah, nanti permasalahan ini kamu pecahkan bersama teman kelompokmu melalui eksperimen dan diskusi kelompok. Ya, jadi kamu nanti Bapak bagi menjadi 5 kelompok dan Bapak harapkan masing-masing ketua kelompok nanti mengambil laptop yang ada di depan, kemudian mengambil LKPD yang ada di meja Bapak. Silakan masing-masing kelompok untuk bekerja sesuai dengan LKPD-nya, ya. Nah, jadi di situ ada gambar rangkaian di dalam LKPD-nya. Kemudian kamu rangkai nanti aplikasinya di layar monitornya masing-masing, ya. Kemudian diisi LKPD, kemudian diskusikan, tarik kesimpulan di dalamnya. Ya, silakan bekerja ya. Kalau ada yang mau ditanya sama Bapak, silakan ditanya. Nah baik, Bapak lihat hampir semua kelompok belajar sudah menyelesaikan eksperimen dan diskusi kelompoknya, dan Bapak lihat sudah disajikan di dalam LKPD-nya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, ya kan? Nah kemudian nanti Bapak minta apabila ada salah satu kelompok maju untuk kelompok yang lain supaya menanggapi, ya silakan. Silakan kepada kelompok 1 dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil eksperimen yang kami lakukan tadi. Sebelum itu, ada baiknya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Fapriana sebagai moderator, dan di samping saya. Perkenalkan, saya Siti Aulia sebagai penyaji, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Soe sebagai anggota, dan di samping saya Abdurrahman Estir sebagai anggota dan di samping saya Dan saya Fitri Ramayani sebagai anggota. Baiklah teman kami Siti Aulia akan membacakan hasil eksperimen yang telah kami lakukan. di sini saya akan menyampaikan hasil dari eksperimen dari kelompok 1, yaitu tentang hambatan. Nah, pada saat itu kami melakukan eksperimen. Pada saat eksperimen itu kami membuat eksperimen pertama, yaitu dengan penggunaan hambatan atau ohm, yaitu 10. Kami juga menambahkan tegangan. Pada saat itu kami menggunakan tegangan 9. Nah, setelah itu kami kembali menggunakan pengukuran untuk mengukur sebesar apa kuatan arus listrik yang kami gunakan. Nah, dari penghasilan itu kami mendapatkan bahwa kuat arus listrik yang kami gunakan adalah 0,9. Dan dari hasil itu kembali kami meneliti bola lampunya. Apakah bola lampu terang, makin terang, atau redup. Nah, dari hasil eksperimen 1 kami mendapatkan bahwa bola lampu kami yaitu redup. Kedua, kami melakukan eksperimen kembali dengan menggunakan penggunaan hambatan, yaitu tetap dengan nilai 10, dan kami menambah tegangan yaitu 18. Dan dari itu kami kembali mengukur arus listriknya. Berapakah arus listrik yang dapat kami pakai? Yaitu setelah hasil itu kami mendapatkan bahwa arus listrik yang kami gunakan yaitu 1,8. Nah, karena hal itu kami kembali meninjau apakah perbedaan eksperimen 1 dan eksperimen kedua. Ternyata perbedaannya berada pada bola lampunya. Dan pada eksperimen kedua bola lampunya makin terang. Nah, setelah itu kami kembali melakukan eksperimen ketiga. Kami menggunakan penghambat masih sama, yaitu tetap 10, dan tegangan yang bertambah. Kami menambah tegangannya menjadi 27. Setelah itu kami kembali mengukur kuat arus listrik. Berapakah kuat arus listrik yang kami gunakan? Ternyata kuat arus listrik yang kami hasilkan adalah 2,7. Kami bertanya kembali, apakah perbedaan antara eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3? Ternyata perbedaannya adalah pada bola lampunya. Pada eksperimen 1 kami menghasilkan bola lampu redup. Pada eksperimen 2 kami menghasilkan bola lampu makin terang. Dan pada eksperimen 3 kami menghasilkan bola lampu terang sekali. Adapun dari hasil eksperimen dan diskusi kami bahwa didapatkan besar tegangan sebanding dengan arus. Artinya, apabila tegangan besar, maka hasil arus yang dihasilkan akan besar. Dan apabila tegangan yang kita gunakan kecil, maka hasilnya juga akan kecil. Begitu juga dengan bola lampunya. Apabila kita menggunakan tegangan dan arus listrik yang kecil, maka bola lampunya akan redup. Dan apabila kita menggunakan tegangan yang besar dan arus listrik yang besar, maka hasilnya bola lampu akan terang. Baiklah, kepada kelompok yang ingin menanggapi hasil eksperimen atau diskusi kami persilahkan. Saya perkenalkan, nama saya Raya Putri, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok kalian, jika bola lampu ditambah 2 atau 3 atau menjadi 4, apakah arus tegangan atau hambatannya bertambah? Terima kasih. Ya, silakan menanggapi. Langsung tanggapan. Menurut kelompok kami, kelompok 1, apabila baterai ditambah, apakah yang terjadi dengan tegangan dan kuat arus? Menurut kami, jika tegangan dan kuat arus ditambah, maka yang terjadi kepada aliran listriknya maka akan semakin besar. Dan apabila kita gunakan kepada bola lampu, maka nyalanya pasti makin terang, dan mungkin sangat terang sekali. Kepada kelompok 1, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Kepada kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Tidak.
Jika tidak ada, maka pada pula lah hasil diskusi dan eksperimen yang telah kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusi kami yang kami lakukan atas permasalahan yang disajikan oleh Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Winardi. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dan nama kelompok saya. Perkenalkan, saya Raya Putri sebagai moderator. Saya Sri Mulyani sebagai penyaji. Saya Indra Ningsih sebagai anggota. Dan saya Nurlina sebagai anggota. Saya Meli Rizky sebagai anggota. Saya Gustia Yilmaz sebagai anggota. Terima kasih kepada teman-teman saya. Dan kami akan mulai membacakan presentasi kami kepada Sri Mulyani. Baiklah, kelompok kami telah melakukan 3 kali eksperimen untuk permasalahan yang telah diberikan oleh Bapak Pembimbing kita. Untuk eksperimen pertama, kami telah memberikan hambatan 10 ohm, tegangan 9 volt, dan pengukuran yang kami dapatkan yaitu kuat arus listriknya 0,9 ampere. Bola lampunya dapat kami amati redup. Pada eksperimen kedua, kami memberikan nilai hambatan 10 ohm, tegangannya 9 V, dan pengukuran yang dapat kami amati kuat arus listriknya 1,8 ampere. Pengamatan pada lampu yaitu terang. Pada eksperimen ketiga, kami memberikan hambatan 30 ohm dan tegangan 9 volt. Pengukuran yang dapat kami amati kuat arus listriknya 2,7 ampere. Pengamatan lampunya yaitu lebih terang dari eksperimen 1 dan 2. Kesimpulannya, dari eksperimen dan hasil diskusi yang kami lakukan, didapat bahwa tegangan sebanding dengan arusnya. Jika tegangannya besar, maka arusnya besar. Sehingga dari permasalahan tadi dapat kami simpulkan bahwa dengan mengganti baterai baru berarti menambah tegangan, sehingga nyala bola lampu semakin terang. Sekian dari hasil diskusi kami dan kesimpulannya. Bagi ada yang dari kelompok kalian yang bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, silakan pada kelompok lain untuk menanggapi. Kepada Putri Yani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yani dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Mengapa nyala lampu pada eksperimen 1, 2, dan 3 berbeda-beda? Ya, silakan pada kelompok 1 untuk kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan yang kelompok 3 tadi. Pada eksperimen 1, 2, dan 3, nyala lampunya berbeda-beda karena hambatan yang kami berikan pun berbeda-beda. Pada eksperimen 1, kami berikan hambatan 10 ohm. Pada eksperimen 2, kami berikan hambatan 20 ohm. Pada eksperimen ketiga, kami berikan hambatan 30 ohm. Jadi, untuk hasil pengukuran tegangan dan arusnya pun mempengaruhi kepada nyala lampunya. Semakin tinggi nilai hambatannya, maka semakin terang pula nyala lampunya. Ya, gimana? Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab dari pertanyaan saya. Sama-sama. Oke, ada masih yang bertanya? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada masing-masing kelompok belajar yang sudah mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusinya. Nah, jadi Bapak anggap hasil keseluruhannya sudah bagus. Di sini Bapak ingin memberikan analisis dan evaluasi terhadap hasil eksperimen dan diskusi yang kamu lakukan. Nah, tadi eksperimen yang kamu lakukan yaitu mengukur arus yang terjadi
pada rangkaian apabila tegangannya diubah-ubah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah rangkaian ini adalah rangkaian tertutup dengan satu hambatan. Ya, di sini ini ada saklarnya sudah tertutup. Ini adalah sumber arus searah, ya, sumber baterainya. Kemudian ini ada hambatan atau bola lampu. Kita pegang bola lampu. Ini adalah ampere meter untuk mengukur arusnya. Nah, di sini nampak dari sumbernya mengalir. Arusnya ini adalah arusnya itu bergerak dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, kalau dia elektronnya adalah bergerak dari muatan negatif dan muatan positifnya. Nah, jadi di dalam rangkaian ini ada juga pengaruh tentang besar hambatan kawat. Ya, jadi lampu yang menyala ini, ya, apabila dia nyala secara lama dan panas, itu akan mengakibatkan lampu ini akan redup. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya suhu, ya, pengaruh suhu terhadap kawat tadi. Jadi kalau semakin besar suhu nanti akan makin besar pula hambatannya. Baik, terima kasih seluruhnya. Bapak di sini akan memberikan penguatan terhadap kesimpulan permasalahan yang sudah kita sajikan tadi, ya. Nah, di sana tadi dinyatakan bahwa mekanik menyuruh mengganti baterai baru di dalam apabila lampu sepeda motornya redup. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan mengganti baru berarti menambah tegangan pada rangkaian sepeda motor tersebut, sehingga nanti bisa menyebabkan atau menghasilkan lampu pada sepeda motor itu menjadi terang kembali. Nah, baik, ya, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua? Sudah. Ya, memang Bapak amati dari hasil eksperimen dan diskusi kami tadi, Bapak amati, ya, hampir semua kelompok sudah bisa menyusun rangkaian satu hambatan dengan baik. Berarti tujuan pertama dari pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, kemudian Bapak amati juga kami sudah bisa menganalisis dari setiap kelompok belajarnya semua besaran yang ada di dalam rangkaian tertutup satu hambatan. Nah, kemudian juga setiap kelompok belajar Bapak amati sudah bisa melakukan pengukuran terhadap tegangan dan arus di dalam rangkaian tertutup satu hambatan. Nah, kemudian juga hampir setiap kelompok belajar Bapak amati sudah bisa menyajikan hasil eksperimennya di dalam sebuah tabel. Nah, kemudian juga Bapak amati juga kami sudah bisa membuat grafik, ya, tegangan dan arus dari hasil eksperimen. Berarti tujuannya yang hampir seluruh tujuan sudah tercapai, dan juga Bapak amati, ya, sudah bisa menyimpulkan hasil diskusi atau hasil dari permasalahan kita hari ini, ya. Jadi hampir seluruh tujuannya Bapak anggap sudah tercapai. Saya anda semua, apa yang sudah kamu dapat dari pelajaran hari ini? Apa itu? Apa? Bisa nyebutkan? Saya, Pak. Ya. Yang pertama, kami dapat menganalisis hubungan antara hambatan dan juga arus listrik. Yang kedua, kami dapat membuat hubungan grafik antara hambatan, arus listrik, dan juga tegangan. Yang keempat, kami dapat membuat grafik antara arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Dan yang kelima, kami dapat membuat pengukuran antara hambatan, tegangan, dan juga arus listrik. Iya, bagus. Adakah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Pak. Apa itu? Ada contohnya, kita memiliki sebuah senter dan nyala lampunya redup. Kemungkinan baterai senter tersebut habis dan hambatan serta tegangannya rendah. Iya. Apa yang bisa kita pelajari tadi dari materi pokok tentang rangkaian arus arah ini? Tahu, Bos. Tadi jawabannya udah dibilang kelompok 3. Jadi kan? Nah, baik, itu selanjutnya Bapak mengasih tugas terstruktur yang harus kamu kerjakan.
yaitu beberapa soal dari materi yang kita pelajari hari ini. Untuk soalnya nanti dapat kamu download di Google Drive Bapak, ya, nanti alamat linknya Bapak bagikan melalui grup WA. Nah, kemudian juga ada tugas satu lagi, yaitu membuat laporan eksperimen yang sudah kamu lakukan hari ini, yaitu dengan susunan judul, kemudian nanti tujuan, landasan teori, kemudian peralatan dan bahan, data percobaan, analisa data percobaan, kemudian kesimpulan dan saran, ya, serta ditutup dengan data pustakaan. Untuk tugas pertama, Bapak kasih waktu untuk sampai jam 9 malam sudah harus mengupload lagi kembali ke di dalam Google Drive Bapak, atau boleh kirim ke WA group, ya. Nah, kemudian untuk tugas kedua, ya, itu boleh kamu kumpul nanti pada saat menjelang pertemuan kita selanjutnya, ya. Jadi materi selanjutnya yang akan kita pelajari nanti adalah rangkaian seri dan paralel. Ya, baik, ya. Untuk mengakhiri belajar kita hari ini, ya, ada baiknya kita tutup doa kembali kepada Muhammad Sohir supaya memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Anda Muhammad Sohir yang sudah memimpin doa. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.